belakangan ini kamera dengan model gimbal mungil seperti ini itu lumayan ngehits ya. Nah, di video kali ini kita akan ulas yang satu ini. Ini adalah VU Pocket 3. Kamera VU Pocket 3 ini punya konsep yang cukup unik dibanding kompetitornya karena ini modelnya bisa dilepas pasang atau detachable gitu. Bisa menjadi kamera vlog seperti ini atau bisa juga jadi kamera yang semi action gitu yang bisa diposisikan di mana aja. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya fitur-fitur, hasil rekaman, dan pengalaman saya nyobain langsung VU Pocket 3 ini. Seperti apa? So, ulasan lengkapnya langsung aja, ini dia. Oke, pertama kita unboxing dulu. Seperti inilah kemasan boxnya. Ini VU Pocket 3 yang paket kit standar alias yang udah include remote handle-nya juga. Oh ya, kalau beli pastiin teman-teman beli yang resmi aja ya, yang ada garansi 1 tahun dari Denka Pratama Indonesia. Untuk link belinya saya sertakan di deskripsi di bawah. Langsung pertama kita buka yang box kameranya. Pertama ada manual penggunaan, lalu ada unit kamera beserta mini tripod yang udah terpasang, kemudian ada casing penutup, kabel USB-C, tali strap, dan carrying pouch. Lanjut untuk remote handle-nya, pertama ada manual penggunaan, lalu ada unit remote handle-nya, carrying pouch, kabel USB-C, dan tali buat gantungan. Lanjut seperti inilah unit kamera VU Pocket 3-nya. Akan ada dua bagian seperti ini, yaitu kamera dan juga remote handle-nya. Untuk cara pasangnya, pertama kita buka dulu tutup yang ada di belakang remote handle-nya sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di kameranya, secara bawaan bagian bawahnya ini akan ada semacam dudukan atau plate tambahan buat pemasangan ke tripod. Nah, plate-nya ini kita lepas dulu dengan cara kita geser seperti ini. Setelah itu barulah kita pasangin remote handle-nya. Kita tancapkan ke port USB-nya ini. Lalu bagian bawah kita bisa pasang tripod lagi. Selanjutnya kita ke cara pengoperasiannya ya. Pertama untuk menyalakan kita tekan dan tahan tombol power yang ada di samping sini. Di sini ada layar touchscreen-nya untuk nampilin preview dan juga buat ganti-ganti settingan atau mode. Di bawahnya ada joystick buat ngarahin kameranya. Di bawahnya lagi ada tombol record dan tombol mode. Lalu terakhir ada slider buat zoom. Untuk spesifikasi VU Pocket 3 ini adalah kamera dengan gimbal 3 axis, ukuran sensor di 1/2,3 inci dengan resolusi 12 megapiksel. Lensanya ultrawide focal length 16 mm f2.0. Perekaman video ini bisa sampai 4K 60 fps, sedangkan Full HD-nya bisa sampai 120 fps. Untuk storage di sini pakai micro SD, lokasinya ada di samping sini. Ini up to 512 GB. Untuk mode pergerakan gimbal bisa kita atur dengan menekan sekali tombol modenya. Ada follow mode, all follow, dan pan follow. Tekan 2 kali untuk merecenter dan tekan 3 kali untuk flip 180 derajat. Lalu kita swipe ke arah kiri seperti ini untuk memilih mode pengambilan. Ada foto, video, dan lain-lain. Contoh kita mau ambil video, kita klik aja, lalu kita pilih resolusi dan frame rate-nya. Udah siap buat merekam. Oke, sekarang kita merekam menggunakan VU Pocket 3. Kita buat ngevlog seperti inilah ya kualitas videonya, dan suara mikrofon internalnya bisa teman-teman nilai ya, kayak gini suaranya. Ini langsung ya. Kita coba jalan. Oke, kita coba mikrofon internalnya VU Pocket 3 4K 30 fps. Kita buat ngevlog kayak gini. Apakah suaranya bagus? Langsung aja kita buat jalan. Lihat stabilisasinya ya. Wow. Angle-nya sih cukup lebar ya. Sangat lebar sih ini. Bisa diatur. Oke, kita kembali lagi. Gimana? Bisa teman-teman nilai ya, seperti inilah kualitasnya VU Pocket 3 ini 4K 30 fps saja. Kamera pocket dengan gimbal. Oh ya, di sini ada 3 settingan angle-nya, narrow, wide, dan ultra wide. Apabila pengen tampilan yang minim distorsi bisa pilih yang angle narrow, cuma memang view-nya jadi agak ngezoom. Lalu pilihan kedua ada wide, ini yang di tengah-tengah. Saya paling sering pakai yang mode ini. Dan apabila pengen yang lebih lebar lagi bisa pilih yang ultra wide.
Enaknya pakai kamera seperti ini itu adalah ukurannya ya, karena ini kecil banget, jadi kalau mau dibawa-bawa itu mudah banget. Kemudian pas dipakai di outdoor gini juga tidak terlalu banyak menyita perhatian, jadi bisa lebih pede ya kalau dipakai buat ngevlog sendirian. Ini cocok banget kalau dipakai buat bikin video vlog daily life gitu, atau buat traveling atau perjalanan gitu, atau dipakai buat ala-ala food vlogger gitu juga bisa ya. Kemudian karena kamera ini berbasis gimbal, jadi angle bisa kita arahkan sesuka kita ya, bisa kita geser-geser. Kemudian kalau kita biasanya ngevlog pakai HP gitu, biasanya kan kalau mau nge-shoot diri sendiri harus pakai kamera depan ya, yang mana kamera depan dari HP itu biasanya lebih buruk atau lebih jelek daripada kamera belakangnya secara kualitas. Nah, dengan kamera Pocket VAIO Pocket 3 ini, karena ini kita bisa arahin ya, mau ke belakang atau ke depan, jadi ini kualitasnya tetap sama aja ya, karena kameranya cuma satu, bisa kita arahin ke belakang sini atau ke depan sini seperti ini. Nah, karena ini satu kamera jadi kualitasnya akan sama-sama bagus. Oh iya, ngomongin kualitas, walaupun ukuran sensornya tidak terlalu besar, tapi ternyata hasil video dari VAIO Pocket 3 ini kualitasnya udah termasuk bagus. Di sini gambarnya bersih, tajam dan detail, dan ini karakter warnanya termasuk natural. Skin tone atau wajah juga terlihat natural, tidak ada efek-efek yang berlebih ya. Overall visualnya oke sih. Lanjut untuk stabilisasi juga oke ya, tidak ada masalah. Bisa teman-teman lihat dipakai jalan seperti ini hasilnya sudah stabil berkat gimbal 3 aksisnya. Dan stabilisasinya di sini juga tidak akan ada efek jitter-jitter kayak di smartphone gitu. Karena ini stabilisasinya mekanik dari hardware gimbal 3 aksisnya, alias bukan ACE atau software. Oh iya, ada sedikit yang perlu diperhatikan ya. VAIO Pocket 3 ini mode fokusnya masih fix fokus alias belum autofocus. Efeknya sih paling nggak bisa fokus ke objek yang terlalu dekat aja ya. Tapi kalau untuk rekam dokumentasi atau vlog-vlog gitu nggak ada masalah sih. Satu catatan lagi ya untuk masalah dynamic range, di sini termasuk yang tidak terlalu luas. Jadi kalau ketemu kondisi pencahayaan yang backlight, maka area bayangan atau shadow cenderung jadi lebih gelap. Tapi kalau di pencahayaan yang wajar atau normal, nggak ada masalah, oke-oke aja sih. VAIO Pocket 3 ini adalah kamera pocket dengan konsep modular atau detachable, yang sekaligus ini jadi salah satu fitur andalannya, yang jarang kita temui di kamera-kamera lain. Ya, bagian atas kameranya kita bisa lepas seperti ini, dan walau kita lepas seperti ini, remote handle-nya ini masih tetap connect ya. Jadi walau terpisah kayak gini, kita masih bisa melihat preview dan mengontrol kameranya via remote handle-nya secara wireless. Selain pakai remote handle-nya, ini bisa juga kita kontrol dengan smartphone via aplikasi. Nama aplikasinya VAIO Cam, bisa kita download di Play Store. Fungsinya sama kayak remote handle-nya, kita bisa monitoring dan mengontrol kameranya secara wireless, serta bisa buat transfer file videonya langsung ke smartphone. Lalu kameranya ini bagian bawahnya ada magnetnya gitu. Jadi ini bisa kita taruh atau tempel di berbagai tempat yang permukaannya besi. Kepake banget sih ini. Saya rasa ini bisa lebih mengunlock kreativitas kita karena bisa ditaruh di mana aja. Jadi nggak harus bawa tripod. Contohnya kita bisa numpang tempel di tiang-tiang, pagar, di motor atau mobil, dan lain-lain. Pokoknya yang permukaannya besi. Jadi ini bisa lebih mengeksplor angle-angle yang sulit yang sebelumnya tidak terfikirkan. Apalagi setelah kita tempel, angle-nya masih bisa kita atur lagi via remote-nya. Keren sih ini. Lanjut untuk fitur-fitur lainnya, VAIO Pocket 3 ini juga sudah ada fitur face tracking-nya. Jadi misal pas lagi rekam sendirian dan pengen in frame sambil gerak-gerak gini, nggak masalah ya, masih bisa. Kameranya bisa auto tracking. Oh ya, untuk perekaman video secara bawaan ini settingannya auto, tapi kalau pengen settingan manual juga bisa, karena di sini ada mode Pro-nya. Kita bisa atur ISO dan shutter speed secara manual. Bahkan di sini ada mode perekaman log juga. Jadi buat yang pengen main color grading atau mau ningkatin dynamic range via editing, di sini udah disediakan ya. Format video log, namanya FY-Log. Selain video, kamera ini juga bisa buat foto, resolusinya di 12 megapiksel.
Selanjutnya bisa buat slow motion dengan pilihan resolusi 4K 2 kali alias 60 fps, 1080p 4 kali alias Full HD 120 fps, dan 720p 8 kali alias HD 240 fps. Selanjutnya bisa buat pengambilan time-lapse dan juga panorama. Untuk daya tahan, kamera VAIO Pocket 3 ini punya baterai di setiap modulnya. Untuk kamera modulnya aja ini baterainya di 280 mAh dan klaimnya ini bisa buat rekam Full HD 30 fps sekitar 60 menit. Kemudian remote handle-nya ini juga ada baterainya 780 mAh. Jadi kalau kita pakainya digabung gini, maka daya tahan baterainya tentu akan bisa lebih lama. Kemarin pas nyobain buat konten ini sih, saya berasanya cukup-cukup aja ya. Tidak terlalu boros ya kalau kombinasi dua seperti ini. Setelah beberapa hari nyobain kamera VAIO Pocket 3 ini, saya rasa kamera ini sangat cocok buat nemenin aktivitas kita sehari-hari ya. Baik itu buat ngevlog, buat film pendek, ataupun buat merekam momen-momen penting. Pengoperasiannya pun juga sangat mudah ya, bahkan buat pemula sekalipun. Palingan ada satu hal yang perlu dipertimbangkan ya sebelum beli VAIO Pocket 3 ini, yaitu masalah dukungan mikrofon eksternal. Udah saya coba cari-cari infonya dan ternyata sampai sejauh ini ternyata kamera ini belum support mic eksternal ya. Tapi nggak tahu kedepannya ya, barangkali nanti VAIO akan ada update software ataupun akan ngerilis adapter khusus buat Pocket 3 ini. Saya nggak tahu, cuman sejauh ini dia belum support mikrofon eksternal. Jadi sementara ini kita ngandalinya mikrofon internalnya aja ya. Secara keseluruhan, VAIO Pocket 3 ini adalah kamera saku yang sangat menarik, punya desain yang ringkas serta konsep modular yang unik, dan ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang suka banget ngevlog, bikin konten pendek, atau sekedar mau punya kamera yang serbaguna. Saat video ini dibuat, kamera VAIO Pocket 3 ini dijual di kisaran 5 juta rupiah, dan buat teman-teman yang tertarik, link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu review dari VAIO Pocket 3 kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.